وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Jombang antara Takbari Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan, kemudian nikmat al-Islam dan nikmat al-iman. Dalam kesempatan pagi hari ini kita masih bisa hadir dalam kajian kitab At-Tauhid, dan ini adalah pembahasan yang ke-8 di hari yang ke-8, di pagi yang ke-8 dari bulan Ramadan. Pembahasan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adalah pembahasan yang ke-8, At-Thaminu At-Tauhidu sababu dukhulil jannati. Tauhid merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Penulis menyatakan wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, atan nabiyya, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki. Faqala, maka kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya Rasulullah, mal mujibatan, apa yang dimaksud dengan dua hal yang mengharuskan? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah syai'a, dengan sembahan apapun juga, dengan satu sembahan apapun juga, dakhalal jannata, maka dia wajib masuk surga. Jadi seorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Sebaliknya, waman mata, dan barang siapa yang meninggal dunia yusyriku billahi syai'a, dalam keadaan menyekutukan Allah, syai'an, dengan satu sesembahan selain Allah, dakhalan nara, maka dia masuk neraka. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 93. Sehingga ketika Nabi ditanya oleh sahabat ini, apa dua hal yang bisa menyebabkan seorang yang satunya masuk surga, mengharuskan seorang masuk surga dan satunya masuk neraka, maka dijelaskan oleh Nabi SAW, seorang yang meninggal dunia tidak dalam keadaan menyekutukan Allah dengan satu sembahan apapun juga, maka dijamin dia masuk ke dalam jannah. Sebaliknya, seorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan kesyirikan terhadap Allah dengan menyembah selain Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadis berikutnya pada jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Jadi siapa yang bersaksi, yang pertama dia bersaksi tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersaksi
bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud hamba kemarin? La yu'bad. Nabi tidak boleh diibadahi. Apa yang dimaksud Rasulnya Allah? La yukadzab. Beliau tidak boleh didustakan ajarannya. Kalau kita belum mampu mengerjakan ajaran Rasulullah, setidaknya kita mengimaninya para jemaah. Jangan mendustakan. Karena mendustakan Rasulullah sama dengan mendustakan yang mengutusnya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan mendustakan yang mengutusnya. Kemudian persaksian yang berikutnya yang kedua adalah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan sungguhnya Nabi Isa adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Sama dengan Nabi Muhammad, Isa itu hamba. Dan Isa bukan ibnul ilah, bukan anaknya Allah atau ibnullah, bukan. Isa adalah hambanya Allah, artinya la yu'bad, beliau tidak boleh disembah. Dan beliau adalah wa rasuluhu, dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, utusannya Allah. La yukadzab, di mana beliau tidak boleh didustakan ajarannya. Kemudian persaksian yang berikutnya yang ketiga, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, dan Isa adalah kalimat Allah, alqaha yang Allah tiupkan atau berikan kalimat itu ila Maryama, kepada ibunda Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh darinya. Ini persaksian yang ketiga. Yang keempat, wal jannata haqqun, dan surga itu benar, wan nara haqqun, dan neraka itu benar. Siapa yang bersaksi dengan 5 persaksian ini, maka kelimanya membuahkan surga. Jadi para ulama menjelaskan bahwa hadis ini berisi 5 persaksian. Siapa yang mempersaksikan Allah dengan 5 persaksian ini, maka dia pantas masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hitungannya seperti itu bisa, atau hitungannya seperti ini. Yang pertama, man syahida an la ilaha illallah, 1. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini 2. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, masih 1 paket, 3. Bisa dihitung begitu. Kemudian wal jannata haqqun wan nar haqqun. Antum hitung 5 seperti ini bisa, atau 2 kalimat syahadat itu 1 persaksian, karena di dalam rukun Islam disebut 1 apa? Persaksian. Maka orang yang mempersaksikan dengan 5 persaksian ini, jaminannya adalah adkhalahullahul jannata, Allah kelak akan memasukkan dirinya ke dalam jannah, ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan apa yang dahulu dia perbuat dari amalnya. Artinya sedikit atau banyak amalnya, tetap orang yang bersaksi dengan 5 ini pasti masuk surga. Tidak harus banyak amalnya. Walaupun amalnya sedikit, karena manusia itu ada yang usianya pendek, amalnya sedikit. Ada yang usianya sedang, amalnya agak banyak. Ada yang usianya panjang, amalnya banyak. Sehingga siapapun yang bersaksi dengan 5 ini, asal dia meyakini dengan sepenuh hati, maka dijamin masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor 3435. Wa Muslimun, dan Imam Muslim, hadis nomor 28. Sekarang kita simak penjelasan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Qala al-Imam Syaukani, berkata al-Imam Syaukani. Imam Syaukani terkenal para jamaah, seorang ulama besar Ahlus Sunnati wal Jamaah dari negeri Al-Yaman. Rahimahullah. Beliau berkata, la khilafa bainal muslimina, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama kaum muslimin. Kalau disebut bainal muslimin, antara kaum muslimin maksudnya adalah ulamanya. Sebab perbedaan orang awam tidak dianggap. Yang dianggap adalah perbedaan ulamanya. Orang awam tidak dianggap pendapatnya, yang dianggap adalah ulamanya, kiainya, ustadznya, itu dianggap. Tidak ada perselisihan di antara ulama-ulama kaum muslimin. Annal musyrika, sesungguhnya seorang yang berbuat kesyirikan, idza mata ala syirkihi, jika dia meninggal di atas kesyirikannya, lam yakun min ahlil maghfirah, maka dia tidak tergolong orang yang mendapatkan ampunan. Jadi siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, dia tidak tergolong orang-orang yang akan diampuni. Artinya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati tafaddalallahu biha,
yang Allah memberikan karunia dengannya ala ghairi ahli syirki, yang diperuntukkan kepada selain ahli kesyirikan. Siapa selain ahli kesyirikan? Ahlu tauhid pada zaman. Ahlu tauhid itu ada jaminan ampunan seberapapun besarnya dosanya. Kemarin sepenuh apa? Bumi. Sepenuh bumi. Terus setelah itu adalah sebanyak 99 sijil. Catatan lembar, catatan amal yang semuanya adalah amal buruk catatannya. Yang satu lembarnya adalah sejauh mata memandang. Bayangkan. Bayangkan para jamaah. Orang yang membawa dosa sebanyak ini asal bukan dosa apa? Kesyirikan. Mungkin dosa zina, mungkin dosa berani dengan orang tuanya, mungkin dosa dia suka berbohong, mungkin dosa dia mengambil hartanya orang lain, mungkin dosanya dia menyakiti tetangganya, mungkin dosanya dia menelantarkan anak-anaknya dan istrinya. Ini semuanya di bawah kehendak Allah untuk Allah ampuni. Jika Allah menghendaki Allah ampuni, jika tidak, dia dimasukkan neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Kemudian akan diantas dan dimasukkan dalam surga sebab dia memiliki tauhid dan iman. Ini pentingnya para jemaah. Seorang yang memiliki tauhid dan iman. Hasba ma taqtadihi masyiatuhu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ghairu ahli syirki, dan adapun selain ahli kesyirikan berarti ahlu tauhid, min usatil muslimina, dari kalangan kaum muslimin yang banyak berbuat maksiat. Puasa-puasa enggak puasa para jamaah. Pagi-pagi ngopi dan ngerokok misalnya. Ada kaum muslimin yang demikian ini, berbuat maksiat. Fadakhiluna, maka mereka ini masuk ke dalam tahtal masyiati, masuk di bawah kehendak Allah. Yaghfiru liman yasha'u, Allah berkenan mengampuni bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha'u, dan Allah menyiksa siapa saja yang dikehendakinya. Ada yang diampuni, ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Harus muslim. Muslim itu menjadi jaminan ampunan pada jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intaha min Fathil Qadir, berakhir penukilan dari kitab Fathul Qadir di juz yang pertama halaman 717. Wa qala aidan, dan beliau Al-Imam Syaukani juga berkata di kitab yang sama di juz yang keempat halaman 667, at-taubatu minal musyriki, taubat dari seorang yang berbuat kesyirikan, yaghfirullahu lahu, Allah akan ampuni dosa untuknya, biha, dengan sebab taubatnya, ma fa'alahu minasyirki, apa saja yang dia pernah perbuat dari kesyirikan. Jadi kalau ada orang musyrik atau orang yang berbuat kesyirikan, misalnya dukun lah. Dukun itu pasti musyrik. Dukun itu pasti berbuat apa? Kesyirikan. Tidak ada orang bisa menjadi dukun kecuali dia berbuat kesyirikan. Kecuali satu dukun atau dua dukun. Apa itu? Dukun bayi dan dukun pijat. Ini tidak berbuat kesyirikan. Ini pada Jawa. Dukun pijat dan dukun apa? Bayi. Selain ini berbuat kesyirikan. Baik dia mengaku pada kita maupun dia tidak mengaku dengan kita. Karena dukun itu ada perjanjian dengan apa? Jin-jin dan setan-setan. Supaya dia menjadi sakti tidak nampuh pada jamaah. Kalau dukun bayi tidak. Dukun pijat juga tidak, insyaallah. Sehingga apabila ada seorang yang berbuat kesyirikan bertaubat, Allah mengampuninya atas apa dosa yang dia pernah berbuat dari kesyirikan. Bi ijma'il muslimin. Dan ini berdasarkan kesepakatannya kaum muslimin. Artinya umat Islam ulamanya sepakat. Sepakat itu apa? Konsensus mengatakan bahwa siapa saja yang pernah berbuat kesyirikan, jika taubat sebelum meninggalnya, dosanya diampuni. Pernyataan ini juga membantah kelompok terorisme. Sekali lagi, kitab tauhid itu banyak membantah pemaparan dan akidah-akidah teroris yang menyimpang. Sehingga faham radikalisme tidak bisa masuk kepada ahlu tauhid berjamaah. Dia hanya bisa masuk kepada anak-anak muda yang tidak faham tauhid. Ya, para jemaah, yang mau dicekoi dengan doktrin-doktrin janji masuk surga ketemu bidadari. Ya. Lah wong rabi ya durung. Nikah dulu, nanti setelah ketemu bidadari dunia baru ketemu bidadari akhirat. Rugi. Belum rabi kemudian bunuh diri. Ya enggak? Anak-anak muda jangan mau dicekoi dengan mereka para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya anak muda banyak yang tertipu. Iya para jemaah. Banyak yang tertipu. Sekarang mohon maaf,
Antum melihat seorang ustadz, dia mengatakan perbuatan A ini sunnah, tapi dia setiap hari tidak menjalankan. Atau mengatakan makan dengan tangan kanan itu wajib, dengan tangan kiri haram. Tapi dia setiap hari makan dengan apa? Tangan kiri. Tercela nggak ustadz ini? Tercela. Sekarang ada orang mengatakan kalau bunuh diri itu masuk surga. Dia belum memberi contoh bunuh diri pada zaman. Dia hanya nyuruh orang bunuh diri ngebom sana, ngebom sini, ngebom sana sini. Tapi dia tidak pernah memberi contoh. Tercela nggak ini? Tercela. Sampai dulu mas. Sampai kan ustadznya. Sampai masuk surga dulu ya pada jamaah. Sampai bunuh diri dulu. Tidak ada pada jamaah. Katanya nanti kalau kami bunuh diri dulu tidak ada yang ceramah gitu ya. Yuk ganti, generasinya kan masih banyak ya, yang ceramah yang masih banyak. Ini berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akidah tauhid ini kalau betul-betul kita kaji, pertama para jamaah akan ada perubahan pada diri kita secara lebih baik. Yang dulu kita malas beribadah, kalau kita faham tauhid, akhirnya rajin beribadah. Yang dulu kita malas bekerja, mencari nafkah, saya baru dapat SMS para jamaah. Mudah-mudahan yang sang suami mendengar ceramah saya ini. Istrinya sudah sejak beberapa bulan yang lalu tidak dinafkahi. Bahkan ada seorang istri bertahan menjadi seorang istri 8 tahun tidak diberi nafkah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. 8 tahun tidak diberi nafkah para jemaah. Istrinya tidak diberi nafkah sekian tahun. Betapa menderitanya seorang wanita diperlakukan demikian. Mendingan dicerai, biar dia bisa nikah dengan laki-laki yang mampu menafkahi dirinya, ya, yang mau menafkahi dirinya. Bukan dibiarkan menggantung seperti itu. Itu karena tidak paham tauhid. Kalau orang paham tauhid setelah ini kerja. Makanya beberapa ikhwan ada yang izin pada saya, nggak apa-apa, kerja. Setelah ngaji tauhid begini, keluar bekerja. Jangan tidur saja sampai 12. Nanti istrinya dimarah-marah terus. Kalau minta uang nafkah, tidak salah wanita minta uang nafkah kepada kita. Salah para jamaah? Tidak. Yang salah kita tidak mau bekerja. Harusnya ahlu tauhid ada perubahan pada dirinya. Yang dulu malas ibadah menjadi rajin. Yang dulu malas bekerja menjadi apa? Rajin. Yang dulu kasar dengan istrinya menjadi berlemah lembut dengan istrinya. Yang dulu kasar dengan anak-anaknya menjadi berubah. Dulunya suka menempeleng anaknya, sekarang menasihati anaknya. Diganti. Dari menempeleng menjadi apa? Menasihati. Yang dulu tidak baik dengan tetangganya, setiap keluar masuk rumah tidak pernah nyapa, ketemu tetangga tidak pernah nyapa. Sekarang berubah, saya ahlu tauhid. Saya harus lebih baik lagi akhlaknya. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ahlu tauhid lihat sampah diam saja, sekarang ada sampah, saya masukkan di tempat sampah. Sampahnya menggunung, saya bakar. Begitu ahlu tauhid para jemaah. Yang dulu buang sampah di sungai, sekarang ini ahlu tauhid, enggak boleh buang sampah di sungai. Saya kemarin para jemaah sama Mas Fauzi itu sejak jam 1, setengah 1 sudah start ke Malang. Ya Allah, saya lihat di antara sebab longsornya tanaman-tanaman itu digunduli sehingga pinggir-pinggir jalan itu sekarang longsor karena tidak ada tanamannya, gundul pada jemaah. Kalau kena derasnya air hujan yang dari atas itu akan langsung larut airnya dengan air, tanahnya akan bersama air, terkena erosi pada jemaah. Kemudian saya prihatin, di atas bebatuan itu menumpuk sampah. Harusnya negeri ini indah, turis senang. Lihat turis datang ke sini, lihat sampah, nggak tertarik para jamaah. Negeri kita ini negeri yang indah. Allah ciptakan sedemikian indahnya. Orang Saudi di sini senang para jamaah, nggak mau pulang ke Saudi dia. Senang lihat negeri ini yang indah. Tapi yang membuat kita prihatin, sampah ada di mana-mana para jamaah. Sampah ada di mana-mana. Kenapa kaum muslimin demikian? Tidak paham tauhid. Kalau ahlu tauhid antum sudah ngaji-ngaji kok. Habis makan minum langsung plang plung tidak diletakkan tempat sampah. Ini menunjukkan tauhidnya kurang lurus. Kalau tauhidnya lurus tidak akan berdemikian. Dia tidak akan merusak alam. Dia akan menjaga kelestarian alam para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Insyaallah kita perlu nanti Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi dikoordinir mungkin sama teman-teman seperti Pak Bobi, Abah Rubi dan teman-teman sekali-kali kita ini rekreasi menghijaukan tanah-tanah yang gundul para jemaah. Terutama pinggir-pinggir jalan yang gersang, terutama yang bantaran-bantaran sungai itu. Banyak sekarang terkena erosi, bahkan sebagian rumah itu hilang rumahnya. Kenapa? Karena tanamannya tidak ada. Bantaran sungai itu sebenarnya nggak boleh dibuat rumah di sana. Seandainya ada rumah harus ada pepohonan yang melindungi tanah tersebut. Sehingga kuat nantinya tanahnya. Memiliki kayak kita kalau bangunan itu ada cakar ayamnya ya. Bukan tanah saja yang setiap kena gerusan air hujan akan longsor para jemaah. Ini ahlu tauhid. Ini saya sampaikan ya, ahlu tauhid demikian. Makanya saya itu kalau ketemu dengan ulama-ulama kita ini malu para jemaah.
Ulama-ulama sebagaimana saya jelaskan tidak malu menghabiskan makanan sisa orang. Lah kita ini makan sendiri enggak dihabiskan. Ulama tidak malu menghabiskan makanan sisa orang. Kenapa? Karena mereka faham tauhid, tidak boleh bertindak tabdzir, menyia-nyiakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Benar para jemaah. Dan mereka tuh marah, sering menegur. Antum tahu Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, salah satu guru saya. Beliau kalau melihat waktu ada pertemuan-pertemuan gini minum aqua, kemudian diminum sedikit ditinggal, itu marah beliau. Ambil bawa pulang katanya. Minum nanti di rumah katanya. Kalau antum tidak mau minum, buka gelasnya, masukkan di bak tempat air, bisa untuk wudu, bisa untuk apa? Cebok. Iya, jangan masih banyak dibuang, tidak boleh. Ini bukan ahlu tauhid. Ahlu tauhid segalanya yang terbaik pada jemaah. Segalanya serba apa? Terbaik. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya akhirul kalam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.